Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Keesokan harinya, matahari terbit, dan tiba-tiba babak baru kemakmuran dimulai di kota ini. Kamu bocah, jangan bangunkan aku. Tempat Xiao Yan cukup sepi, dan di pagi hari, suara di lau mengutuk dari luar pintu mereka berdua. Bumi tua, mereka berdua mendengar kata-kata itu, dengan cepat berpakaian, dan segera mendorong pintu keluar. Ayo pergi, aku akan membawamu ke Ling Yuan. Melihat Xiao Yan dan Xiao Gui di depannya, Di Lao meliriknya dengan santai, lalu berjalan langsung ke pusat kota. Apakah ini akan terlalu cemas? Melihat ini, kepala Xiao Yan ditutupi dengan garis-garis hitam. Jelas, lelaki tua itu membangunkan mereka di pagi hari. Saya khawatir itu tidak sesederhana membawa mereka ke akademi spiritual. Lagi pula, Ling Yuan adalah salah satu dari sedikit negara adidaya di wilayah Jiwali, yang berbeda dari kekuatan sekte tempatmu dulu. Kamu akan tahu ketika kamu tiba di Ling Yuan, tapi kali ini, aku khawatir kamu menang. Aku tidak bisa tinggal di Ling Yuan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari sini? Di Lao berjalan perlahan, dan nadanya cukup dalam dan mengejutkan. Ketiga sosok itu perlahan berjalan menuju pusat kota. Ini jelas merupakan pusat kota, mengapa tidak ada orang yang berjalan-jalan, dan sepertinya tidak ada jalan di depan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga berjalan di jalan setapak kota. Xiao Gui melihat ada semakin sedikit orang di sekitarnya, dan tiba-tiba berkata, "Aneh sekali." Mendengar ini, Xiao Yan melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa mereka bertiga, untuk beberapa waktu yang tidak diketahui, memiliki lapisan aura putih, dan dengan aura putih ini, mereka tampak menghilang ke dalam kerumunan penglihatan. Akademi spiritual memang berada di pusat kota. Orang biasa dapat melihatnya, tetapi tidak dapat menyentuhnya. Karena mereka bukan murid akademi spiritual, dan mereka tidak memiliki token khusus yang diperlukan untuk memasuki akademi spiritual. Di Lao menjelaskan. Token khusus. Xiao Yan mendengar itu dan langsung menatap aura putih di atas tubuhnya. Aura putih itu tidak memiliki kekuatan, tapi samar-samar membuat Xiao Yan sadar akan kehebatannya. Ini adalah tanda memasuki akademi spiritual, itu hanya sedikit trik. Ayo pergi. Kata-kata itu berakhir, dan mereka bertiga datang ke pusat kota. Aneh untuk mengatakan bahwa kota ini berukuran hampir 100 mil, tetapi sebuah rumah megah berdiri di tengah kota. Dari luar, cukup sunyi, berdiri di zaman kuno, dan tidak ada jejak orang luar. Disinilah Ling Yuan berada. Hanya saja, meskipun orang biasa dapat melihat halaman spiritual yang luar biasa ini, mereka tidak dapat memasukinya. Setiap kali mereka memasuki halaman-halaman spiritual, mereka akan dipantulkan oleh energi khusus, sehingga pusat kota selalu sunyi. Sabu-sabu. Mereka bertiga datang ke mansion yang megah, dan tiba-tiba telapak tangan tua itu tiba-tiba terangkat. Di telapak tangan, cahaya putih yang menyilaukan muncul, jadi mudah untuk membungkus sisanya dengan mudah. Leng Om. Saat berikutnya, ketiga sosok itu tenggelam di ruang angkasa, dan ketika mereka muncul, mereka sudah memiliki penampilan yang berbeda di depan mereka. Ternyata rumah besar yang berdiri dengan tenang di pusat kota hanyalah penutup mata. Lokasi halaman spiritual sebenarnya tinggi di atas kota. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga memperhatikan pemandangan ini, dan langsung tertawa. Si kecil memiliki persepsi yang baik. Ini adalah Ling Yuan. Begitu suara itu jatuh, suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar seperti lonceng Hong. Ling Yuan. Saat suara lelaki tua itu muncul, Xiao Yan dan Xiao Gui tiba-tiba melihat ke depannya. Halaman spiritual terletak di ribuan-ribu orang. Di atas ketinggian meter, ada gunung dan pohon bergelombang, sungai besar yang turun secara vertikal dari langit di sepanjang gunung dan air, dan satu demi satu bangunan kuno juga tersebar di kedua sisi sungai. Bahkan yang didistribusikan di sisi kedua sungai. Di gedung-gedung di samping, serangkaian napas yang tidak jelas muncul, dan napas ini, yang terlemah juga di antara makhluk abadi bintang 4. Halaman roh ini benar-benar aneh. Saat berikutnya, Xiao Gui juga menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas dia tidak tahu mengapa dia membangun banyak bangunan di kedua sisi sungai Tongtian. Sungai ini disebut Ling He, yang telah menyerap energi surga dan bumi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Ini adalah tempat yang agak misterius. Vena spiritual, dibudidayakan di sini, memiliki efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Petik 2. Namun, murid halaman spiritual kita berbeda dari sekte lain. Petik 2. Karena di antara wilayah atas, tengah dan bawah dari halaman spiritual ini, selain pengadilan duniawi yang menempati wilayah bawah yang paling subur, markas besar pengadilan spiritual kami menempati wilayah atas. Kami mengelola tempat kudus. Petik 2. Sebagian besar sekte ini berada pada tingkat keabadian pertempuran bintang 4, dan ada sangat sedikit keabadian pertempuran bintang 5. Dan, misi dari Akademi Spiritual kita adalah untuk mengembangkan bakat manajemen untuk seluruh wilayah Lishun. Jadi budidaya murid Akademi Spiritual kita adalah untuk mengambil alih kekuatan sekte ini, dan mengolah mereka sesuai dengan manajemen mereka dalam kompetisi sekte 3 tahunan. Peringkat sekte-sekte, dan peringkat duel 1 lawan 1 antara manajer, untuk menentukan hadiah dan hukuman masing-masing. Dan para murid yang bersinar dalam kompetisi sekte akan dikirim langsung ke pengadilan bawah tanah. Begitu mereka bergabung dengan pengadilan bawah tanah, itu berarti Anda memiliki kualifikasi yang cukup untuk dipilih sebagai penguasa pesawat dari benua yang tak terhitung jumlahnya di bawah wilayah Jiwali, dan bahkan memasuki kuil guru Jiwali. Orang tua itu berkata perlahan. Apa, biarkan kita mengelola sekte sendirian. Pemeringkatan akan didasarkan pada pertempuran antara murid-murid di sekte dan duel antara manajer kita masing-masing setelah 3 tahun. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba merasakan kepala besar. Jika itu hanya pertempuran antara manajer mereka sendiri, Xiao Yan cukup percaya diri mengalahkan lawan, tetapi jika itu adalah masalah mengelola sekte untuk menumbuhkan murid-murid berbakat, Xiao Yan pasti tidak akan melakukannya. Hei, kenapa kamu takut? Tiba-tiba, sudut mulut Di Lao tersenyum aneh. Penatuadi, jangan mengkhianatimu. Murid ini tidak tahu tentang manajemen sekte. Jika kamu terburu-buru ke tanganku, aku takut. Xiao Yan juga mengangkat bahu tanpa daya, menatap lelaki tua itu dan memohon untuk bantuan. Saya sudah berkomunikasi dengan Anda dan Xiao Gui berada di tim yang sama. Saya tidak dapat membantu Anda dengan hal-hal lain. Setelah beberapa saat, Di Lao juga tertawa. Terima kasih, Di Lao. Xiao Yan sangat senang ketika mendengar kata-kata itu. Karena dia dan Xiao Gui berada dalam satu tim, maka Xiao Gui bertanggung jawab untuk mengelola sekte, dan dia bertanggung jawab atas beberapa tugas sekte. Dibandingkan dengan 3 tahun, itu akan sangat mudah untuk ditangani. Di Akademi Spiritual ini, hanya setelah Anda mencapai status tinggi Anda dapat memenuhi syarat untuk berkultivasi di sini. Dan karena keberadaan khusus dari Akademi Spiritual Bumi kami tidak akan memiliki banyak persyaratan untuk kekuatan Anda. 3 tahun, tidak peduli apa Anda akan mendapatkan banyak sumber daya terlepas dari peringkat keberhasilan atau kegagalan Anda. Anda secara alami berbakat dalam bergabung dengan Ling Yuan, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang kekuatan Anda, cukup kelola periode ini, ingatlah untuk tidak ceroboh. Kata Di Lao dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, jangan khawatir. Aku harus bisa. Melihat kepala Xiao Yan penuh dengan garis-garis hitam, Xiao Gui juga terhibur, tetapi Xiao Yan tidak tahu apakah Xiao Gui ini benar-benar tahu cara mengatur atau hanya ingin menghibur diri. Sekarang, ambil token ini dan pergi bekerja di sekte. Setelah beberapa saat, di telapak tangan Di Lao, sebuah plakat batu yang indah dengan kilau emas dan perak perlahan berkedip. Warna kartu batu adalah emas dan perak, dan pada kartu batu, karakter api besar seperti hidup. Dan saat tablet batu ini dituangkan ke tangan Xiao Yan, mereka berdua ditendang ke lorong ruang angkasa oleh lelaki tua itu dan menuju ke wilayah tengah. Boom! Suara mengalir melalui saluran luar angkasa terdengar, dan Xiao Yan dan keduanya segera ditendang keluar dari saluran luar angkasa. Puff! Dengan suara, keduanya meninggalkan lorong ruang angkasa dan segera datang ke sebuah bukit kecil. Kakak, di mana tempat ini? Dalam sekejap, Xiao Gui buru-buru melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa itu sangat sunyi, dan sepertinya itu puluhan mil jauhnya dari kota Ling Yuan di domain atas, dan sekarang tidak mungkin untuk menggunakan saluran ruang angkasa, dan bahkan tidak dapat melangkah di udara, yang membuat mereka harus pergi ke sekte manajemen dengan berjalan kaki untuk mengambil kantor, jadi wajar untuk menunda banyak waktu di jalan. Komandan tua mengusir kita. Sepertinya dia ingin kita pergi ke sekte terlebih dahulu untuk menjabat. Bagaimanapun, pohon akasia akan segera lahir.
Lebih baik menyelesaikan sekte yang perlu kita kelola terlebih dahulu, atau pergi untuk memecahkan masalah pohon akasia. Xiao Yan tenang, jelas dia telah mendengar beberapa implikasi dari kata-kata di Lao sebelumnya dan berkata, murid-murid yang dapat bergabung dengan akademi spiritual adalah semua putra surgawi yang disukai di benua masing-masing. Tentu, tidak perlu banyak bicara tentang kekuatan dan bakat mereka, tetapi tujuan Akademi Spiritual Bumi adalah untuk mengembangkan bakat untuk melayani penguasa jiwali dan bahkan seluruh alam jiwali, jadi ini adalah masalah manajemen, tampaknya sangat penting. Dan biarkan setiap murid yang bergabung dengan Ling Yuan mengelola sekte sendiri, dan menggunakan 3 tahun untuk memverifikasi hasil manajemen untuk menentukan kemampuan manajemen manajernya, ini juga merupakan cara praktik yang unik di Ling Yuan. Lagi pula, jika Anda tidak dapat mengelola sekte kecil sekalipun, apalagi betapa sulitnya mengelola pesawat sebagai penguasa pesawat di masa depan. Ayo pergi ke sekte ini dulu. Setelah beberapa saat, Xiao Yan melirik tablet batu di tangannya dan berkata, tapi kakak, apakah Anda tahu apa sekte ini? Setelah beberapa saat, Xiao Gui tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Lagi pula, ada ratusan sekte di domain tengah ini. Jika tidak ada, berita spesifiknya adalah mungkin seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Orang tua ini, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, matanya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia mengutuk diam-diam. Ah, bajingan mana yang memarahiku? Tunggu, sepertinya aku lupa memberitahu Xiao Yan dan yang lainnya bahwa sekte yang akan mereka tuju disebut Sekte 10.000 Api. Dan di sebuah rumah tepat di atas sungai Linghe di Ling Yuan, hantu tua dari roh bumi juga merasa menyesal. Lupakan saja, akan sangat bagus untuk memiliki lebih banyak pengalaman. Setelah beberapa saat, tidak memikirkan Xiao Yan dan yang lainnya, dia menutup matanya dan beristirahat dengan tenang. Domain batas Akademi Roh Bumi. Ini adalah area campuran, di mana sekte yang tak terhitung jumlahnya berdiri berdampingan dalam aliran tanpa akhir, dan persaingan di antara mereka konstan. Di sini, Anda harus memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Meskipun metode unik dari Akademi Spiritual sangat ekstrim, itu disetujui oleh hampir 90% sekte di wilayah tengah. Bagaimanapun, para murid di Akademi Spiritual mengelola sekte mereka dan meningkatkan kekuatan sekte mereka sendiri, tetapi jenis ini manajemen, itu sangat sulit pada awalnya. Bagaimanapun, seorang pria muda bergegas ke sebuah sekte dan mencoba untuk mengelola sekte seperti master sektenya. Adapun bagaimana cara mengatasi kesulitan ini, terserah pada murid-murid ini. Pada saat ini, di tebing, ada jurang dan gunung, dan suhu nyala api yang mengerikan akan muncul di sini seperti tungku, kediaman Wan Huozong. Tuan Sekte, para murid Akademi Spiritual belum tiba di pos mereka. Pada saat ini, 3 sosok muncul di aula Sekte Wan Huo, dan salah satunya sudah cukup tua. Dikatakan, ketiganya adalah manajer Sekte Wan Huo saat ini. Master Sekte Huo Yi, kekuatan dari pertarungan bintang 4 tahap tengah abadi Huo Old. Kekuatan tahap awal pertempuran abadi bintang 4. Penatua Agung Huo Yun, kekuatan tahap awal pertempuran abadi bintang 4. Sial, apa yang dilakukan 3 kepala sekolah dari Akademi Spiritual ini? Petik 2. Mengapa kamu tidak mengirim murid ke 10.000 api sekte kami? Apakah ada sesuatu yang tertunda? Setelah beberapa saat, pria berambut merah di atas yang pertama meraung, suaranya seperti lonceng, yang cukup memekakkan telinga. Pria kuat di paviliun menolak untuk menerimanya, tetapi dia dipukuli oleh pria itu secara tiba-tiba. Kekuatannya tidak bahkan diberikan kepada beberapa pria kuat abadi bintang 4 yang bertarung, jadi baru-baru ini, reputasi paviliun Ting Feng telah sangat terguncang. Di antara mereka, Penatua Huo berbicara perlahan. Penatua Huo, perintah terus berjalan, 10.000 sekte api kami akan ditutup selama sebulan, dan tidak ada yang akan terlihat. Petik 2. Dan satu-satunya cara untuk memasuki sekte 10.000 api kita adalah dengan memblokirnya untukku. Petik 2. Karena orang itu tidak datang ke posnya selama berhari-hari, master sekte ini akan membiarkan dia juga merasakan kehebatan kita. Pria berambut merah itu berkata dengan tidak puas. Oke, Huo Lao mendengar kata-kata itu, bangkit dan turun untuk bersiap. Penatua Huo Yun, aku tidak tahu apa pendapatmu tentang masalah ini. Setelah beberapa saat, Huo Lao meninggalkan lobi, dan Tuan Sekte laki-laki berambut merah juga berkata dengan suara lembut. Tuan Sekte,
Yang dikirim oleh Ling Yuan untuk mengelola sekte kami kali ini tidak sendirian. Petik 2. Dan mereka berdua. Petik 2. Keduanya bernama Xiao Yan dan Xiao Gui. Petik 2. Saya menerima stiker emas ketika saya pertama kali mengirim murid-murid di Akademi Spiritual, tetapi saya tidak pernah melaporkannya kepada Master Sekte. Setelah beberapa saat, tetua berjubah merah Huo Yun berkata, "Hantu Xiao Yan Xiao." Petik 2. Kakak kedua, menurut praktik Ling Yuan, satu orang mengelola satu kasus, jadi bagaimana mungkin dua orang datang pada saat yang sama kali ini? Pria berambut merah itu bertanya dengan bingung. Kekuatan apa yang mereka miliki? Pria berambut merah itu bertanya pada saat berikutnya. Xiao Gui, pertempuran bintang 3 abadi telah selesai, kata penatua Hong Pao Huo Yun. Samsung Douxian selesai, itu tidak buruk, saya harap kali ini, di bawah kepemimpinannya, Sekte Wan Huo kami bisa mendapatkan beberapa sumber daya yang berharga. Kata Master Sekte berambut merah. Master Sekte, ada orang lain bernama Xiao Yan, yang kuat, di tahap akhir dari 3 bintang berjuang abadi. Setelah beberapa saat, penatua Hong Pao Huo Yun juga berbicara perlahan, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Samsung Fighting Immortal tahap akhir. Tingkat kekuatan ini mencoba mengelola Sekte Wan Huo kita. Jika dia berani datang, Master Sekte ini pasti akan membiarkannya bola-balik. Saat itu waktu, mendengarkan Samsung kekuatan di tahap akhir Douxian, pria berambut merah tidak bisa membantu tetapi dengan keras. Kekuatan para manajer telah membuktikan potensi sekte mereka, mungkin hanya lelucon untuk mengirim seorang pria di tahap akhir pertempuran bintang 3 untuk mencoba mengelola dewa pertempuran bintang 4 ini. Master Sekte, itu benar-benar mustahil. Meskipun Xiao Yan lemah, dia secara pribadi dinamai dan ditugaskan oleh hantu tua roh bumi di antara 3 kepala sekolah Ling Yuan. Baik dalam hal status atau kekuatan, mereka adalah di antara yang terbaik, dan sangat dihargai olehnya. Saya pikir pria bernama Xiao Yan ini memiliki sesuatu yang sangat tidak biasa. Penatua Hong Pao Huo Yun mencoba membela. Oke, Penatua Huo Yun, Master Sekte telah memutuskan masalah ini, jangan membicarakannya. Itu bisa dianggap telah ditemukan. Orang ini, Di Lao, benar-benar seorang bangsawan yang melupakan banyak hal. Selama beberapa hari, Xiao Yan dan Xiao Gui biasa bepergian dan bertanya pada orang yang lewat, kecerdikan, mereka segera mengandalkan batu ini. Jejak di kartu juga diminta olehnya untuk lokasi spesifik. Sekte Wan Huo, sekte yang terletak di tebing Tungku Yan di wilayah tengah, memiliki kekuatan keseluruhan di hulu dan tengah wilayah tengah, dan tebing Tungku Yan yang ditempati adalah tempat berbahaya yang mudah dipertahankan dan sulit dipertahankan, serangan. Yang terkuat adalah seorang pria di tahap tengah dari 4 bintang pertarungan abadi. Orang ini sekarang adalah penguasa dari 10.000 api sekte, dan karena atribut api, dia memiliki temperamen yang sangat keras. Sekte Wan Huo, apakah itu di tahap tengah dari 4 dewa berjuang bintang? Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat sekte yang berdiri di atas tebing di kejauhan, dan berkata perlahan. Melihat sekeliling, Xiao Yan dan keduanya berdiri di tepi tebing tungku api, dan tebing Tungku Yan di depan mereka penuh dengan parit, dan bebatuan aneh yang tak berujung terkoyak, ditambah dengan aura yang sangat panas dan menakutkan, tebing Flame Furnace penuh dengan parit. Tebing tersebut telah menjadi area berbahaya seperti tempat peleburan. Xiao Yan sendiri adalah atribut api. Jika dia adalah pembangkit tenaga listrik yang mengolah atribut apinya juga tidak akan terlalu memaksa Xiao Yan. Oleh karena itu, jika Xiao Yan menghadapi penguasa tahap tengah abadi pertarungan bintang 4 ini. 10.000 api sekte, saya khawatir itu tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, meskipun Xiao Yan hanya kekuatan mendiang Sansing Douxian, tetapi kekuatan api di tubuhnya, ia memiliki benih surgawi besar api merah dan 2 api suci, dan kekuatannya lebih dari 8 kali lipat dari pembangkit tenaga atribut api biasa. Ayo pergi, ayo masuk sekte dulu. Sudah beberapa bulan sejak Akademi Roh mengirim para murid. Kebetulan kami pergi ke Gunung Roh untuk berkultivasi dan membuang waktu. Saya harap orang kuat dari sekte ini akan lebih baik hati. Xiao Yan berkata dengan senyum lambat. Dia juga siap untuk bergerak, tetapi dia mengangguk perlahan di dalam hatinya. Jika pembangkit tenaga listrik sekte ini tidak ramah, saya khawatir dia hanya dapat menggunakan beberapa cara khusus. Ketika Xiao Gui mendengar kata-kata itu, dia juga mengikuti jejak gunung dan perlahan berjalan menuju tebing Qingshan,
dan ketika keduanya melangkah ke tebing Yanlu, mata-mata tersembunyi di kejauhan juga perlahan menjulurkan kepalanya, dan kemudian berjalan ke arah yang berlawanan dari Yanluya, dan arah yang ditinggalkan orang ini persis di tempat yang disebut Paviliun Tingfeng. Agak aneh di sini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan keduanya baru saja memasuki tebing tungku api untuk sementara waktu. Tiba-tiba, Xiao Yan melihat api biru yang muncul entah dari mana di depannya, dan tidak bisa membantu menjangkau untuk menghentikan Xiao Gaidao. Api cian ini sangat kuat. Melihat ini, Xiao Gui mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Mereka berdua hanya memasuki tebing tungku Yan selama beberapa ratus meter, jauh dari mencapai bagian tengah, belum lagi sekte di atas tebing, tetapi mereka mengalami krisis yang begitu menyilaukan. Saudaraku, apa yang akan kita lakukan sekarang? Setelah beberapa saat, melihat pupil Xiao Yan perlahan berkedip, Xiao Gui buru-buru bertanya, energi hantu di tubuh Xiao Gui adalah kekuatan jahat, dan itu adalah api yang cukup maskulin, jadi dalam beberapa tarikan napas, Xiao Gui juga berkeringat deras. Sepertinya orang dari sekte 10.000 api ini seharusnya sedikit tidak bersahabat dengan kita. Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan melalui nyala api biru yang tak berujung, dia perlahan melihat ke rumah besar di atas tebing dan berkata, kekuatan api hijau ini lebih kuat dari api biasa, meskipun tidak sekuat benih Xiao Tian, tetapi jika Anda memperlakukan saya seperti ini, jika saya tidak menerimanya, tidakkah saya akan kasihan kepada Anda? Dengan Xiao Yan sebagai pusatnya, dia tiba-tiba menembak Yanluya ke segala arah. Boom! Dalam sekejap, tubuh Xiao Yan terbakar, dan api biru yang tak terhitung jumlahnya di tebing tampaknya tertarik secara fatal, dan mereka meledak ke tubuh Xiao Yan. Ini, ketenangan Raoyi Xiao Gui, melihat adegan ini, tidak bisa membantu tetapi perlahan mengalahkan wajahnya yang kering. Ayo pergi. Sepertinya perjalanan ke 10.000 api sekte ini tidak sesederhana itu. Tapi aku tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Akasia, aku harus pergi. Setelah beberapa saat, seluruh tebing di atas The King Yan of, diserap sepenuhnya oleh Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, jangan khawatir, aku akan membantumu dengan manajemen. Xiao Gui menyeringai. Tapi sebelum pergi, aku akan membantumu menenangkan sekte ini sepenuhnya, dan selama aku di sini, aku juga harus belajar mengelolanya. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, mereka berdua langsung berjalan menuju tebing. Di antara tebing tungku api, yang paling berbahaya adalah api hijau. Meskipun api hijau tidak berbahaya seperti benih surgawi kecil, rasa sakit yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang adalah penghalang, tetapi bagi Xiao Yan, menyerapnya sangat besar, kekuatan api tidak meningkatkan kekuatannya sama sekali. Selain itu, medan tebing berbahaya, dan seluruh wilayah tengah juga merupakan area terlarang di bawah pengelolaan Institut Roh Bumi, sehingga hanya dapat didaki selangkah demi selangkah. Tuan Sekte, hal besar itu buruk. Setelah beberapa saat, suara tergesa-gesa datang dari luar mansion perlahan dan cepat dari mansion di tebing. Huo Zuo, bukankah aku memintamu untuk menjaga tebing di tebing untuk mencegah orang luar masuk? Mengapa kamu begitu panik? Pada saat ini, di atas tempat pertama di aula, Master Sekte Wan Huo Sekte sedikit marah, tanya. Master Sekte, api hijau di bawah tebing kita telah diserap oleh anak laki-laki tak dikenal. Mereka datang menuju mansion kita di puncak tebing, dan mereka agresif. Saya harap Master Sekte akan segera mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, Huo Zuo juga berada di hatinya. Ada ledakan ketakutan, api hijau di bawah tebing, tetapi bahkan beberapa pembangkit tenaga abadi bintang 3 mereka tidak dapat dihancurkan. Tanpa diduga, mereka semua diserap oleh pria di tahap akhir pertempuran bintang 3 yang abadi. Apa, api hijau yang digunakan untuk melindungi tebing tungku api kita semuanya terserap. Master Sekte dari Sekte Wan Huo tiba-tiba berdiri dari kursi dan kehilangan suaranya. Tebing tungku api mereka terletak di tempat yang tinggi, dan mereka semua mengandalkan perlindungan tebing dan nyala api, sehingga mereka tidak diserang oleh musuh tirani. Sekarang api hijau yang melindungi tebing telah menghilang, aku takut itu akan menarik kekuatan lain. Lagi pula, di wilayah tengah, yang lemah memakan yang kuat, bahkan Akademi Roh Bumi duduk dan tidak melakukan apa-apa. Kekuatan macam apa mereka? Siapa mereka? Setelah beberapa saat, Master Sekte 10.000 api sekte juga menjadi tenang dan bertanya. Hanya ada 2 pria
Pria yang menyerap semua api biru adalah mendiang Samsung Dosian, kata Huo Zuo. Almarhum Sansing Dosian, apakah kekuatan orang di sebelahnya sedikit lebih kejam daripada dia? Tiba-tiba, Master Sekte dari Sekte Wan Huo buru-buru berkata. Ya, Huo Zuo langsung tercengang, bagaimana Master Sekte ini bisa tahu? Apakah murid-murid yang dikirim oleh Ling Yuan akhirnya datang? Panggil beberapa tetua, aku ingin mencoba anak ini. Beraninya dia menerkam kita selama beberapa bulan. Mendengus dingin. Ya, Huo Zuo mendengar kata-kata itu dan pergi bekerja dengan hormat. Itu harus menjadi tujuan perjalanan kita. Rumah 10.000 Sekte Api. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan keduanya menginjak batu tak berujung dan perlahan-lahan datang ke ruang terbuka yang cukup datar di bawah puncak tebing Yanlu Tengah. Ayo pergi, masuk ke sekte. Setelah beberapa saat, Xiao Gui berkata sambil tersenyum, jelas mereka telah sampai di dasar tebing, dan hanya masalah waktu sebelum memasuki 10.000 api sekte. 10.000 api sekte berdiri di atas tebing besar, dan rumah besar terletak di tebing, yang melambangkan warisan yang baik, dan suasana tirani yang memancar darinya mencekik. Tunggu dulu, ketika Xiao Yan melihat ini, dia tersenyum tak dapat disangkal. Jelas, dia bisa merasakan bahwa sepertinya ada aura tersembunyi dari tepi tebing di depan mereka, jadi dia meraih Xiao Gui. Kakak, kata Xiao Gui curiga. Kamu lihat ada beberapa tebing berbentuk aneh di sekelilingnya. Mengapa tebing ini begitu besar, dan tidak ada bebatuan dalam jarak puluhan meter di sekitarnya? Tidak ada jalan sama sekali. Memasuki puncak tebing, ditambah ruang terlarang, kita tidak dapat dengan mudah masuk. Petik 2. Rumah 10.000 Sekte Api terletak di atas tebing. Jika kita ingin memasukinya dari tanah, mungkin ada beberapa rahasia. Xiao Yan melihat sekeliling. Tapi kami datang ke sini atas perintah Kepala Sekolah Akademi Spiritual. Bahkan jika 10.000 Sekte Api sangat berani, saya khawatir mereka tidak akan berani menghentikan kami seperti ini. Xiao Gui mendengarnya, dan segera menyadari keseriusan masalah ini, matanya terus menatap Yan Luya melihat sekeliling. Sepertinya kita sudah lama tidak menduduki pos. Pembangkit tenaga listrik dari 10.000 api sekte memiliki beberapa pendapat kecil. Xiao Yan juga melihat sekeliling. Mereka sudah berada di area inti Yan Luya, dan mereka telah memasuki 10.000 api sekte. Kuncinya mungkin juga di antara tebing terbesar di tebing tungku api ini. Boom! Kaca-kaca. Dalam sekejap, retakan kecil muncul di tebing di depan Xiao Yan dan mereka berdua, dan sesosok tiba-tiba muncul dari dalam tebing dari udara tipis. Pria itu menunjukkan aura yang sangat kejam di sekujur tubuhnya, seperti Soul Beast yang kejam, tetapi usia dan kekuatannya mirip dengan Xiao Gui. Jelas, orang ini seharusnya adalah penjaga tebing yang menjaga Yan Luya. Mengapa kalian berdua masuk tanpa izin ke wilayah 10.000 api sekte kami? Pria muda itu baru saja muncul, jari-jarinya tiba-tiba menekuk, dan menunjuk ke Xiao Yan, aura tiraninya tidak diragukan lagi dipajang. Di wilayah tengah, ada banyak sekte, dan mereka terus-menerus bersaing satu sama lain, jadi mereka juga membagi wilayah mereka sendiri. Jika tidak ada panduan rekan untuk masuk ke dalamnya, saya khawatir itu akan diserang balik. Tidak, melihat pemuda yang tidak tahu mengapa dia bisa digantung di udara di tebing, Xiao Yan tidak ragu-ragu, tablet batu perlahan muncul di tangannya, dan tiba-tiba menembaknya. Off. Dengan suara, tablet batu dengan kata api perlahan muncul di tangan pemuda itu, dan pria itu tiba-tiba mengerutkan kening, bertanya-tanya. Batu akses dari Sekte Wan Huo kita. Tapi saya ingat token ini, tetapi Tuan Sekte Master mengirimkannya ke Akademi Spiritual untuk membiarkan orang kuat yang mengelola Sekte Wan Huo kami membawa token, bagaimana mungkin? Ada di dalamnya, di tanganmu. Setelah beberapa saat, pemuda itu menatap Xiao Yan dan keduanya dengan waspada. Setelah beberapa saat, dengan kekuatan kesempurnaan Dosian bintang 3-nya sendiri, ia juga menemukan dua orang di depannya. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan dirinya sendiri, tetapi kekuatan pemimpin hanya ada pada mendiang Samsung Dosian, yang membuat kaum muda pria itu cukup bingung. Bagaimanapun, mereka jauh dari di pavilion Ting Feng tidak jauh dari sekte, ada murid dari tahap awal Dosian bintang 4. Kekuatan 10.000 api sekte mereka mirip dengan Ting Feng Pavilion mereka juga tidak akan mengirim dua makhluk abadi bintang 3. Kalian berdua, dari mana tablet batu ini berasal? Pada saat itu, mata pemuda itu menyipit, dan kemudian dia menatap keduanya di tanah dengan tatapan garang.
Kami berdua dikirim oleh Akademi Spiritual kali ini untuk membantu Master Sekte Anda dalam mengelola 10.000 Sekte Api. Xiao Yan tersenyum perlahan. Omong kosong yang luar biasa. Seorang makhluk abadi yang bertarung dengan bintang 3, mencoba berpura-pura menjadi manajer Akademi Spiritual. Saat aku menangkapmu dan menyerahkannya ke Akademi Spiritual, mari kita lihat bagaimana kamu membuat alasan. Api hijau muncul, dan semburan fluktuasi nyala api yang menyilaukan perlahan muncul, dan bahkan dengan latar belakang tebing tungku api, itu tampak sangat mempesona. Saudaraku, menyingkirlah. Saat Xiao Yan hendak bergerak, Xiao Gui memimpin. Boom! Energi hantu yang luar biasa muncul dari tubuh Xiao Gui, dan kemudian melilit tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, seluruh tubuhnya berubah menjadi busur hitam dan menembak ke arah pemuda itu. Aku takut Do bintang 3 itu. Pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Xian hanya bisa makan dan berjalan-jalan. Energi hantu. Pria muda itu tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika dia melihat ini, tetapi api hijau di tubuhnya juga meledak menjadi suhu tinggi yang mengerikan, dan kemudian mencoba menahan serangan Xiao Gui. Bang bang bang. Sinar energi dari keduanya baru saja bertabrakan, dan tubuh mereka langsung terbang menjauh. Sosok Xiao Gui kembali ke Xiao Yan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tebing itu runtuh, merobohkan beberapa tebing berturut-turut sebelum menjadi tenang turun. Saudaraku, apakah aku akan menjadi sedikit terlalu kejam? Xiao Gui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, melihat pemuda yang sangat malu yang dipukul oleh dirinya sendiri dalam keadaan yang begitu tragis. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Petik 2. Sekte 10.000 Api memiliki banyak pendapat tentang kita. Kita harus memberi mereka pelajaran. Kalau tidak kita tidak bisa memandang rendah mereka, jadi bagaimana kita bisa bicara tentang manajemen? Xiao Yan cukup puas. Kekuatan pemuda ini sama dengan Xiao Gui, tetapi konsentrasi energi hantu di tubuh Xiao Gui jauh lebih banyak daripada pria kuat dengan level yang sama. Selain itu, pemuda itu meremehkan musuh, jadi dia telah menderita kekalahan yang begitu mengerikan. Hei, kakak tertua, kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak tahu bagaimana mengelola, tetapi trikmu ini benar-benar yang kedua. Xiao Gui juga diam-diam bersukacita ketika dia mendengar kata-kata itu. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum penuh pengertian. Tampaknya di benua Doqi, meskipun ada banyak orang yang bertanggung jawab, tetapi entah bagaimana, dia juga tahu sedikit tentang manajemen. Bang bang bang. Beberapa tebing kecil di sekitar Yanluya langsung dihancurkan oleh pemuda itu, batu-batu itu pecah, dan suara yang memekakkan telinga terdengar, dan napas serta sosok pemuda itu juga tampak sangat malu. Ayo kita pimpin. Kalau tidak, jika aku bergerak, itu tidak akan sesederhana itu. Setelah beberapa saat, suara Xiao Yan tiba-tiba muncul di telinga pemuda itu, dan bahkan dalam suara ini, ada kekuatan aneh yang mengguncang jiwa. Ketika pria itu mendengar kata-kata itu, dia langsung terkejut, dan dia tidak ragu tentang keaslian masalah ini. Ya, pria yang malu buru-buru naik dari tanah, dan tidak berani menentang Xiao Yan dan keduanya. Lagi pula, bagaimana dia bisa tahu bahwa pria yang tampaknya tidak berbahaya dengan senyum di wajahnya ini mungkin mereka berdua. Yang paling menakutkan dari mereka semua. 2 orang dewasa, silakan datang ke sini. Ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki 10.000 api sekte kami. Setelah beberapa saat, dengan keterkejutan Xiao Yan dan keduanya, penjaga tebing itu tiba-tiba menjadi sangat tenang dan hormat di Xiao Yan. Begitu suara itu jatuh, telapak penjaga tebing tiba-tiba menggeliat, dan jejak api hijau muncul, dan segera mengelilingi tepi tebing besar di depannya. Sebuah gerbang cahaya biru perlahan muncul. Ngomong-ngomong, bagaimana kekuatan manajemen 10.000 sekte apimu? Setelah beberapa saat, Xiao Yan, yang belum melangkah ke gerbang cahaya, tiba-tiba bertanya. Karena sekte api segudang mereka memiliki pendapat yang begitu besar tentang mereka berdua, mereka harus memahaminya terlebih dahulu sehingga mereka dapat membuat tindakan balasan yang sesuai. Melaporkan kepada tuanku, ada 5 bintang 4 abadi yang bertarung di sekte api segudang kami. Penjaga tebing berkata dengan hormat. 5 bintang 4 abadi yang bertarung. Xiao Yan mendengar ini dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dewa bertarung bintang 4 ini, di benua di bawah, dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, dan ada begitu banyak di sini. Perbedaan antara wajah dan batas. 5 abadi bertarung bintang 4, 3 diantaranya berada di tahap awal abadi bertarung bintang 4, dan 1 adalah abadi bertarung bintang 4 setengah langkah.
Adapun raja, namanya Huo Yi, yang adalah pembangkit tenaga listrik di tahap tengah pertempuran abadi bintang 4. Karena keberadaan penguasa, statusnya juga dianggap berada di tengah-tengah wilayah tengah. Penjaga tebing berkata, bagaimanapun juga, tidak ada cara, dua orang di depan mereka terlalu kuat, meskipun tingkat kekuatan mereka tidak tinggi, tetapi pada dasarnya saya tidak bisa mengatasinya sendiri. Huo Yi, apakah itu di tahap tengah dari 4 bintang pertarungan abadi? Xiao Gui diam-diam mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia hanya seorang dewa pertarungan bintang 3 yang lengkap hari ini, dia tidak terlalu sombong, di hadapan beberapa pembangkit tenaga tahap awal Fighting Immortal bintang 4 biasa. Termasuk Master Sekte, total 3 bintang 4 abadi yang bertarung menjaga sekte, dan 2 yang kuat lainnya bertanggung jawab untuk menjaga wilayah kita yang lain. Penjaga tebing berkata di Dudu. Ayo pergi. Xiao Yan jelas tidak tertarik pada pembangkit tenaga listrik lainnya, jadi dia melangkah langsung ke gerbang cahaya dan berjalan menuju rumah besar di atas tebing. Benar-benar misterius bahwa benda ini bisa naik dan turun. Tepat setelah melewati gerbang cahaya biru, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa beberapa dari mereka sudah berada di ruang khusus di dalam tebing, dan kelompok cahaya di bawah kaki mereka perlahan menggeliat, ternyata terus-menerus lepas landas. Pada saat ini, di mansion di atas tebing, Tuan Sekte, para penjaga baru saja melaporkan bahwa penjaga tebing tampaknya telah dikalahkan. Dan lorong di tebing juga dari orang-orang kuat. Di aula Sekte Wan Huo, Tetua Agung Huo Yun dan Huo Yi Sekte Master, 2 orang-orang berdiri di sini. Selain itu, ada 2 orang, keduanya adalah Huo Lao dan putra Huo Yi, Huo Liuxin, yang telah menghilangkan harga diri dan kesombongannya. Penatua, kedua orang itu mungkin adalah murid yang mengirimku untuk mengelola sekte kita kali ini. Mereka datang terlambat sebulan penuh dan melukai penjaga tebing kita. Ketika aku melihat mereka, aku pasti akan meminta bantuan. Sebuah argumen. Alis Huo Liuxin dipenuhi dengan kemarahan. Jelas bahwa Xiao Yan dan Xiao Yan telah tersinggung oleh seluruh 10.000 sekte api karena terlambat selama beberapa bulan. Siner, jangan kasar, aku akan bertemu mereka sebentar lagi. Kamu harus memiliki banyak etiket, ingat mereka. Huo Yi mendengus dingin. Ayah. Huo Liuxin berteriak segera setelah mendengar kata-kata itu. Seharusnya tidak ada etiket yang kurang, tetapi jika kedua anak laki-laki ini mencoba campur tangan dalam pengelolaan sekte Wan Huo kami. Kemudian Raja adalah orang pertama yang menolak. Melihat kerutan di dahi orang-orang di sekitarnya, Huo Yi berdiri dan mendengus dingin. Tuan sekte itu bijaksana. Petik 2. Karena Ling Yuan mengirim 2 anak laki-laki bau busuk untuk menipu kita, maka kita juga harus kembali. Huo tua di samping tertawa. Ayah Seng Ming. Huo Liuxin tidak bisa menahan tawa dan berkata, jika mereka berdua tidak mengelola 10.000 api sekte, bahkan jika mereka malas, mereka tidak peduli. Bagaimanapun, mereka berdua juga murid dari Akademi Spiritual. Tapi guru sekte, kedua orang ini ditugaskan oleh Kepala Sekolah Hantu Tua Roh Bumi. Kekuatan dan prestise Kepala Sekolah Roh Bumi adalah yang terbaik di seluruh Akademi Spiritual, dan sejak itu dia adalah Kepala Sekolah. Ini adalah pertama kalinya dia diberi nama. Saya khawatir kami akan mengalahkan diri sendiri seperti ini. Penatua Agung Huo Yun, yang duduk di kursi, menggelengkan kepalanya. Jelas, sebagai Penatua Agung, ia memiliki pemikiran yang luas. Penatua, Anda terlalu khawatir. Petik 2. Kita tunggu saja di sini, kita tidak perlu keluar untuk menemui mereka. Huo Yi tidak menganggapnya serius, dan mereka berempat berdiri diam di aula. Saya harap mereka tidak akan menyinggung siapapun. Penatua juga menggelengkan kepalanya diam-diam. Jelas, kekuatan kedua orang ini, serta hantu tua roh bumi, membuatnya bingung untuk sementara waktu. 2 orang dewasa, ini dia. Petik 2. Ini adalah kediaman Wan Huo Song kami. Setelah beberapa saat, ketiga Xiao Yan meninggalkan tebing dan datang ke mansion di atas tebing. Petik 2. Dan melihat level ini, saya khawatir latar belakang 10.000 api sekte ini cukup bagus. Xiao Yan hanya melirik rumah besar di depannya, kata Xiao Yan. Rumah besar di depannya adalah rumah bangsawan besar. Di istana itu, ada tempat pelatihan dan berbagai tempat. Ratusan rumah menghiasi seluruh istana. Saya takut jaraknya juga dekat dengan 1 kilometer, yang cukup megah. Di mana sekte Master Huo sekarang?
Petik 2. Tolong beritahu saya bahwa murid-murid Akademi Spiritual akan datang untuk bekerja sama dengan pengajaran. Setelah beberapa saat, Xiao Gui berkata dengan serius kepada penjaga tebing di sampingnya. Jelas, ketika dia tiba di rumah 10.000 sekte api, dia secara alami menunjukkan keberanian. Tunggu, aku akan memberitahumu. Setelah penjaga tebing selesai berbicara, dia melangkah ke Manor dan berjalan menuju Aula Manor. Melihat ini, dia akan mencari raja. 1/4 jam, 2/4 jam, Xiao Yan dan keduanya tidak bergerak, tetapi hanya menunggu di tempat, kali ini setengah hari. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kedua orang itu dikirim oleh Ling Yuan. Jika sesuatu terjadi, kamu. Penjaga tebing keluar dari aula dan langsung tercengang. Penjaga itu mencegatnya, dan diberitahu oleh penjaga bahwa mereka tidak bisa masuk, jadi mereka hanya bisa membiarkan Xiao Yan dan keduanya datang sendiri. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Setelah bertarung melawan Xiao Gui, dia juga mengerti bahwa kekuatan kedua orang ini tersembunyi, dan itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Penguasa memiliki perintah. Karena mereka telah mengepung kami selama beberapa bulan, kami juga akan memperlakukan mereka dengan cara yang lain. Kami akan mengepung mereka sebentar sebelum membicarakannya. Untuk Sekte Api Segudang, mereka tidak sangat membantu, dan mereka terlambat untuk waktu yang lama. Tentu saja, mereka cukup mengeluh. Kalian akan menyesal melakukan ini. Penjaga tebing itu jelas tidak tahu keputusan manajemen puncak 10.000 api sekte, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya perlahan. Saat berikutnya, dia juga dilarang masuk, bergerak oleh penjaga, jadi dia hanya bisa menunggu di tempat. Saudaraku, apakah orang ini mempermainkan kita? Melihat bahwa masih ada orang yang datang dan pergi di Manor, tetapi tidak ada yang keluar untuk menerima mereka, Xiao Gui langsung bertanya-tanya. Itu bukan masalahnya, ini keputusan manajemen senior dari 10.000 sekte api, ikuti aku dengan cermat, dan ingatlah untuk mengalahkanku dengan keras nanti. Ayo pergi. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga mendeteksi pemandangan tadi, dan segera tanpa ragu-ragu, dia membawa Xiao Gui dan melangkah ke Manor, dan langsung pergi ke aula Manor, tetapi sudut mulutnya penuh dari senyum, di atas senyuman, sebenarnya ada kekuatan menakutkan yang menakutkan. Ayo pergi. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, kedua sosok itu tiba-tiba melangkah ke Manor. Sisi, betapa tekanan api yang kejam. Tepat saat dia melangkah ke dalamnya, gelombang panas yang tiba-tiba mengenai wajahnya perlahan mengejutkan Xiao Gui. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, tubuh Xiao Yan meletus dengan nyala api merah besar yang menyilaukan, dan segera menempel pada tubuh Xiao Gui, menyebabkan sensasi panas dari gelombang panas menghilang seketika. Manor Mansion ini benar-benar aneh. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan juga melihat ke Manor Mansion dan berkata, Manor Wan Huozong sebenarnya adalah manor besar, dan mansion manor ini berdiri di atas tebing terbesar di Yanluya. Seluruh manor itu seperti bujur sangkar, tetapi sekelilingnya datar, tetapi bagian tengahnya tinggi, di tengahnya mengangkat manor, itu adalah tempat tingkat tinggi dari 10.000 api sekte. Adapun manor lainnya, sebagian besar ada tempat tinggal dan tempat pelatihan dari beberapa murid sekte. Kamu tidak bisa masuk, keluar, kami, 10.000 sekte api, tidak menyambutmu. Saat Xiao Yan dan keduanya baru saja melangkah ke Manor, sekelompok sekte murid-murid yang sedang sibuk berlatih tiba-tiba membentuk kelompok. Dia mendatangi Xiao Yan dan mereka berdua, mengepung mereka dan menghalangi jalan mereka, berteriak dan memarahi tanpa henti. Minggir, Xiao Yan secara alami mengabaikan ini, sebagian besar dari orang-orang ini memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja dan status yang rendah, dan segera berkata dengan dingin. Boom! Setelah beberapa saat, lingkaran riak api merah menyala tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiao Yan, langsung merobohkan murid sekte yang sedang menonton, tetapi itu tidak menyebabkan cedera. Orang-orang tua ini, mereka benar-benar mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama. Setelah merobohkan murid-murid ini dengan mudah, Xiao Yan dan Xiao Gui tidak berhenti di situ, dan langsung melintasi jalan yang berat dan memasuki pusat manor. 2. Ini aula sekte, kamu. Baru saja datang ke sini, dan tiba-tiba melihat penjaga tebing yang dibatasi kebebasannya, tetapi dua penjaga di sebelahnya mendengus dingin. Pergi. Xiao Yan juga memiliki temperamen yang keras. Dengan mendengus dingin, nyala api Douqi yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Pada saat itu,
Dua penjaga mendiang Samsung Douxian terlempar ke tanah dalam sekejap. Tuan, Anda tidak boleh. Pengamat tebing di samping mau tidak mau terkejut ketika melihat ini. Anda harus tahu bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik sekte, dan hanya beberapa lusin langkah dari aula. Selain itu, Master Sekte dan Tetua Agung dan beberapa makhluk abadi bintang 4 semuanya ada di aula. Xiao Yan langsung merobohkan dua penjaga, tidak diragukan lagi dia melawan seluruh sekte, menyatakan perang. Xiao Gui, ayo pergi. Xiao Yan berkata lembut setelah merobohkan kedua penjaga itu, dan kemudian membawa Xiao Gui menuju pintu masuk utama aula. Aku di sini. Aku masih pria yang kejam. Tapi aku tidak punya kekuatan, hanya memiliki temperamen yang buruk, tetapi aku harus sangat menderita. Mendengar suara penjaga yang terbalik di luar pintu, Huo Lao berkata perlahan. Pada saat ini, ada 4 orang di aula, Master Sekte Huo Yi berada di tahap tengah Douxian Bintang 4, Penatua Agung Huo Yun di tahap awal Douxian Bintang 4, Huo Lao setengah langkah 4 bintang Douxian, dan untuk Huo Liuxin, itu hanya Douxian Bintang 3 yang lengkap. Ayah, anak ini sangat arogan dan tidak masuk akal, biarkan aku bertemu dengannya. Mendengarkan langkah kaki yang mendekat, Huo Liuxin juga penuh dengan kebencian. Kapan Sekte Api Segudang menerima perlakuan seperti itu? Pertama, dia dikucilkan oleh orang lain selama beberapa bulan sebelum dia terlambat menjabat. Sekarang mereka telah mengalahkan banyak murid mereka, disinilah mereka datang untuk menjabat, dan mereka jelas di sini untuk bermain. Kamu bukan lawannya, Huo Yi berkata perlahan setelah mendengarkan langkah kaki di luar pintu. Meskipun kekuatan kedua penjaga di luar pintu hanya pada tahap akhir Sansing Douxian, mereka secara pribadi dipilih olehnya. Kalahkan mereka begitu cepat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kedua orang ini tidak sepele dalam kekuatan. Huo Tua, aku akan merepotkanmu kali ini. Ingat untuk tidak menyakiti mereka, klik sampai kamu mencapainya, tetapi beritahu mereka bahwa 10.000 api sekte kami bukanlah sesuatu yang bisa dikelola oleh bocah busuk manapun. Di sekte Master Huo Yi, api hijau muncul, dan bahkan di atas api hijau, napas aneh perlahan mengalir. Ya, Master Sekte. Begitu suara itu jatuh, Huo Tua tiba-tiba melintas dan berjalan menuju pintu. Mari kita minum teh. Dengan kekuatan Lao Huo dan waktu untuk minum teh, kedua orang itu pasti akan kalah. Kita akan pergi ketika saatnya tiba. Huo Yi berkata dengan jelas, lalu dengan lembut mengambilnya, set teh, cicipi dengan hati-hati. Sabu, angin kencang terdengar, dan di ruang luas di luar aula, sosok lelaki tua muncul di depan Xiao Yan dan mereka berdua. Saudaraku, biarkan aku datang. Melihat ini, Xiao Gui buru-buru berkata. Kekuatan orang ini bagus, dan aku tidak ingin membuang waktu. Xiao Yan selesai berbicara, dan sebelum Xiao Gui bisa bergerak, dia langsung bergerak. Dari mana anak bau, masuk tanpa izin ke rumah Wan Huosong saya, dan melukai orang-orang kuat di sekte saya, lihat saya membawa Anda dan mengirimkannya ke Master Sekte untuk dihukum. Huo Lao baru saja muncul, dan segera berkata dengan jijik. Menurut pendapatnya, mengandalkan kekuatan abadi pertempuran bintang 4 setengah langkahnya, berurusan dengan seorang pria di tahap akhir pertempuran bintang 3 yang abadi semudah meremas semut kecil sampai mati. Ada banyak omong kosong. Lihatlah penguasa. Xiao Yan sama sekali tidak berbicara omong kosong dengan orang ini. Dia langsung melepaskan penguasa kuno api abadi di belakangnya, dan api merah benih surgawi yang mempesona menutupinya. Memotong. Telapak tangan api segudang. Sadar akan serangan Xiao Yan di depannya, jubah merah tua itu tiba-tiba menyusut, dan sepasang telapak tangan layu di jubah merah berkedip-kedip dengan api hijau dan perlahan berdetak, dan kemudian berubah menjadi garis di bawah telapak tangan Xiao Yan, tatapan telapak api biru cemerlang menamparkan Xiao Yan tiba-tiba. Lapisan ketujuh untuk menghancurkan penguasa langit, pecahkan untukku. Xiao Yan tidak terlihat terkejut saat melihat ini. Dia mengangkat penguasa kuno api abadi di tangannya, dan api yang menyilaukan dari benih surgawi besar disuntikkan ke dalamnya. Tidak diragukan lagi, kekuatan pria itu terungkap, dan dia menebas langsung pria tua yang terbakar itu. Boom! Penguasa api yang terang dan telapak tangan King Yan bersentuhan dalam sekejap, dan riak api yang ganas tiba-tiba terisi. Bang bang bang! Setelah beberapa napas, keduanya mundur pada saat yang sama. Jelas, pukulan ini seimbang. Anak ini sedikit aneh. Douxian bintang 3 dapat menunjukkan semangat juang yang begitu mempesona di tahap akhir.
Tampaknya tingkat kultivasinya tidak buruk. Tidak dapat ditunda. Setelah beberapa saat, saya membuat keputusan di hatiku, tetapi jubah merah di tubuh Huo Lao adalah benang api hijau tiba-tiba muncul, dan kemudian, di bawah kendali lelaki tua itu berubah menjadi hujan api, dan menembak ke arah Xiao Yan. Buang-buang waktu. Melihat ini, Xiao Yan menghina, dan kemudian telapak tangannya terus berubah. Cetakan telapak tangan yang menyala dengan cepat mengembun, dan saat berikutnya, raungan memekakkan telinga muncul langsung dari mulut Xiao Yan. Flame King Cell, tekan aku. Dengan dengusan dingin, nyala api merah yang menyilaukan membungkus cetakan telapak tangan yang aneh, dan tiba-tiba bersiul ke arah Huo Lao. Kekuatan macam apa ini? Tidak baik. Setelah beberapa saat, Huo Lao juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, karena api merah menyala ini benar-benar menghancurkan hujan api birunya sendiri secara langsung, dan bahkan pada telapak tangan yang aneh, sebuah kekuatan represif yang sunyi perlahan menyebar. Kekuatan semacam itu tampaknya berasal dari zaman kuno, bahkan dengan kekuatan Douxian bintang 4,5 langkahnya, ada ledakan rasa takut. Bagaimana mungkin api pada orang ini bisa menjadi benih surgawi yang besar? Dan energi yang terkandung dalam cetakan telapak tangan ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditampilkan oleh makhluk abadi bintang 3. Melihat cetakan telapak tangan yang aneh itu, yang sudah dekat, Huo Lao juga mengerti di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak dapat menahan pukulan ini, dan ledakan penyesalan muncul di hatinya. Jelas bahwa dia telah terlalu membenci Xiao Yan sebelumnya, jadi dia berakhir seperti ini. Hei! Tepat ketika serangan brilian Xiao Yan hendak mengenai Huo Lao, Xiao Yan memutar telapak tangannya, dan segel mempesona dari Raja Surgawi segera mengenai aula tidak jauh. Pada saat itu, ada sudut di tepinya, rumah diledakkan langsung. Hei, Tuan Huo, Anda terlalu kejam, bukan? Orang-orang mengatakan bahwa Anda juga murid akademi spiritual, Anda benar-benar tidak menunjukkan wajah apapun. Hahaha, merasakan nyala api yang begitu kuat kekuatan? Aula tiba-tiba di antara mereka, Huo Liuxin tidak bisa menahan tawa dan berkata, meskipun energi atribut api ini lebih kuat daripada kekuatan yang biasanya ditunjukkan Huo Lao, dia tidak terlalu terkejut. Meskipun kekuatan Huo Lao hanya setengah langkah, dia benar-benar telah mengalahkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Immortal Fighting bintang 4. Oleh karena itu, dia dan kedua muridnya secara alami tidak khawatir sama sekali. Sekte Master Huo, ini benar-benar metode yang bagus. Dan tepat setelah asap putih menghilang, dua sosok perlahan muncul di tepi sudut aula. Salah satu dari mereka memegang penggaris hitam raksasa dan menatap tajam ke atas aula pria itu, dan dengan nada yang sangat menghina, berkata perlahan. Retak. Master Sekte Huoyi mendengar kata-kata itu, sete di telapak tangannya diam-diam jatuh ke tanah dan berubah menjadi puing-puing, dan suara renyah tiba-tiba terdengar. Kamu, Xiao Yan. Pada saat ini, melihat dua orang di depannya, Huoyi juga memahami sesuatu, dan segera kehilangan suaranya. Sosok kedua Xiao Yan ini, mereka telah didistribusikan dari stiker emas di Ling Yuan sebelumnya. Saya telah melihatnya di masa lalu, dan sekarang orang yang sebenarnya ada di sini, secara alami sedikit akrab. Karena retret, saya datang ke pos saya beberapa waktu terlambat. Awalnya, kami berdua sedikit menyesal dan mencoba menyiapkan beberapa harta untuk menebus kesalahan. Tetapi sekarang tampaknya Sekte Api Segudang Anda memiliki banyak pendapat tentang kita berdua. Xiao Yan dia membuka mulutnya perlahan, dan ada nada tidak senang dalam suaranya. Hei, Tuan, di mana ini? Anda secara pribadi diatur oleh kepala sekolah hantu tua di halaman spiritual. Sebelum hari ini, kami memiliki banyak urusan di sekte kami, jadi kami tidak pergi untuk menerimanya. Saya harap Anda, Tuan Xiao Yan, akan memiliki banyak. Setelah itu, Penatua Agung Huoyun di samping juga berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. Tidak mungkin, dari kaki yang patah di aula, Anda dapat melihat pemandangan di luar aula. Sosok Huo Lao cukup malu berdiri di tanah di luar aula. Meskipun dia tidak terluka, dia tidak memiliki semangat juang. Dan semua ini mungkin terkait dengan pemuda di depannya. Kalian berdua harus tahu informasi tentang kami berdua. Xiao Yan melihat pidato ragu-ragu Huoyi dan antusiasme yang tiba-tiba dari Tetua Agung Huoyun, dan mengangguk diam-diam. Jelas, Master Sekte masih belum yakin, tapi sekarang karena spiritualitasnya karena status rumah sakit, saya harus sangat menghormati diri saya sendiri, tetapi masalah ini tidak dapat terburu-buru, dan itu hanya dapat diselesaikan secara perlahan di masa depan. Ayah,
Melihat ini, Huo Liuxin tidak bisa menahan cemberut. "Tuan, Anda lelah dari perjalanan, jadi saya akan mengatur akomodasi untuk Anda, silakan ikut dengan saya." Setelah beberapa saat, tetua Huoyun perlahan bangkit, dan kemudian pergi dengan Xiao Yan perlahan. Xiao Yan dan keduanya tidak tinggal terlalu banyak, mengikuti secara langsung, karena Xiao Yan dapat mengetahui bahwa Penatua Agung tampaknya menghormati mereka berdua, dan dia tidak sekeras dan tidak patuh seperti Sekte Master Huoyi, dan dia perlu menaklukkan orang-orang ini, yang tidak akan bekerja untuk sementara waktu. Saya tidak ragu untuk segera berada di sini. Lagi pula, adegan mengalahkan Huo Lao barusan memiliki efek membongkar kuda. "Ayah, mengapa kamu melakukan ini? Orang ini pasti menggunakan cara curang untuk mengalahkan Lao Lao." Melihat Xiao Yan dan keduanya pergi, Huo Liuxin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jelas dia sangat tidak puas, Xiao Yan dan keduanya terlambat untuk waktu yang lama, dan mereka sangat tidak takut, yang membuatnya, Tuan Sekte Muda, sangat kesal. "Penatua Huo, apakah Anda baik-baik saja?" Master Sekte Huoyi mengabaikan pertanyaan Huo Liuxin, sosoknya berkedip, dan dia berjalan langsung keluar aula untuk membantu Lao Lao berdiri. "Tuan Sekte, aku baik-baik saja." Huo Lao baru saja bangun, tiba-tiba anggota tubuhnya lemah, dan dia terus menggelengkan kepalanya, ekspresinya penuh ketidakpedulian, seolah-olah dia telah mengalami bencana besar. "Huo Lao, kamu." Huo Liuxin juga buru-buru mengikuti, melihat Huo Lao di tanah, dia tidak bisa tidak berkata, Huo Lao ini tidak kurang mencintai dirinya sendiri di masa lalu, dan Huo Liuxin juga sangat menyukai Huo Lao. Hormat, melihat sesepuh ini sangat malu sekarang, kebenciannya terhadap Xiao Yan bahkan lebih buruk. "Tuan Sekte, Sekte Wan Huo kami dihidupkan kembali, dan pasukan teratas yang telah masuk ke wilayah tengah penuh harapan." Setelah beberapa saat, telapak tangan Huo Lao perlahan-lahan memegang telapak tangan guru Sekte Huoyi, dan kemudian seluruh tubuhnya bergetar, suara terdengar sebentar-sebentar, dan ekspresinya menjadi tidak normal. "Huo Tua, apa maksudmu dengan itu? Ngomong-ngomong, bukankah kamu baru saja keluar untuk menamparkan wajah orang ini? Bagaimana bisa seperti ini?" Huoyi juga bingung, jadi dia hanya bisa bertanya dengan suara keras. "Master Sekte, orang tua ini malu. Dengan kekuatan tempur bintang 4,5 langkahku, aku akan dikalahkan jika aku tidak mengambil langkah kedua Tuan Xiao Yan." Pada akhirnya, Tuan Xiao Yan berbelas kasih dan tidak, "Jangan bunuh saya dan akan menyerang saya." Pemindahan itu baru saja mengenai sudut aula. Dia akan mampu melawannya. "Master Sekte, kekuatan Xiao Yan ini lemah, tapi kekuatan bertarungnya mungkin tidak sebaik dirimu." Setelah beberapa saat, kilatan api melintas di pupil Old Huo. Baru saja segel Raja Xiao Yan sudah cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik bintang 3 Dosian yang sempurna, berkah dari biji surga agung Feiyan secara alami membuat Huo Lao terlihat seperti ini. Di antara banyak kekuatan di wilayah tengah, jika Anda ingin mencapai kekuatan teratas, yang terlemah juga membutuhkan orang kuat Dosian bintang 4 yang terlambat yang mungkin cukup untuk menandingi Dosian bintang 4 yang terlambat. Xiao Yan ini adalah jelas bukan lampu yang hemat bahan bakar, dan bahkan dapat dilihat dari fakta bahwa dia dapat dengan mudah mentransfer serangan tirani di akhir. "Huo Tua, orang ini mungkin telah mengalahkan Anda secara kebetulan. Lagi pula, Anda tidak menggunakan semua kekuatan Anda, dan Anda menganggapnya enteng. Evaluasi Anda agak serius." Huo Liuxin pada samping juga bingung, mengejutkan bahwa Huo Tua yang tidak tersenyum memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang Xiao Yan. "Huo Tua, kembali dan istirahatlah. Besok, panggil para pemimpin sekte senior untuk mengadakan pertemuan sekte di platform kompetisi untuk menguji kebenaran orang ini." Setelah beberapa saat, Huo Yi juga untuk sementara menekan kemarahan di hatinya dan berbicara perlahan-lahan. Atribut api memiliki temperamen yang keras, tetapi secara alami bukan idiot untuk dapat menempati sebidang tanah di domain pusat yang kuat ini. Huo Lao berkata demikian, tentu saja dia telah memperhatikan sesuatu. "Ayah, mengapa bahkan kamu?" Huo Liuxin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat ini. Jika apa yang dikatakan Tuan Huo itu benar atau salah, kita akan tahu besok. Jika Xiao Yan ini begitu berani, dan Sekte Wan Huoku dipimpin olehnya, mengapa tidak? Dan jika dia benar-benar memiliki nama palsu, maka aku 10.000 sekte api pasti tidak akan mentolerir pemborosan. Saat berbicara, aura menindas dari atasan tiba-tiba turun,
dan aura ini secara mengesankan adalah kekuatan tahap tengah dari Dewa Berjuang Bintang 4. Hei, dua orang dewasa, ini tempat tinggalmu. Aku akan mengirim pelayan untuk mengantarkan kebutuhan sehari-hari. Jika dua orang dewasa memiliki kebutuhan, kamu dapat memberitahu lelaki tua itu. Dia datang ke loteng yang indah dan segera berkata. Di depan keduanya, ada loteng halaman, danau kecil dan loteng yang cukup tenang, yang saling melengkapi, dan bisa tinggal di tempat seperti itu sudah cukup untuk melihat rasa hormat Wan Huozong untuk keduanya. Terima kasih, Penatua Huoyun. Melihat ini, Xiao Yan melihat sekeliling sedikit dan menemukan bahwa tidak ada aura atau jebakan tersembunyi di halaman ini, jadi dia berkata dengan tenang. Ngomong-ngomong, dua orang dewasa, Master Sekte berencana untuk mengumpulkan orang-orang kuat di Sekte untuk mengadakan perjamuan di platform kompetisi besok siang. Selamat datang dua orang dewasa untuk bergabung. Itu bisa dianggap sebagai angin dan debu, untuk dua orang dewasa. Sebelum pergi, Huoyun tidak lupa mengatakannya. Beritahu Master Sekte untukku, kita berdua akan tiba tepat waktu besok. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Dalam hal ini, perjalanannya melelahkan, jadi lelaki tua itu tidak akan mengganggu dua orang dewasa lainnya. Setelah Huoyun selesai berbicara, dia segera pergi dari sini. Kakak, besok mungkin akan menjadi pesta untuk orang-orang Hongmen. Melihat Huoyun yang lebih tua pergi, Xiao Gui juga diam-diam berkata. Kekuatan Huoyun. Tua ini seharusnya samar-samar mencapai puncak bintang 4 tahap awal Dosian. Bahkan aku, cukup sulit untuk bertemu dengannya. Roh bumi sebelumnya oleh karena itu, kami sangat menghormati Di Lao, dan situasi kami saat ini mungkin karena orang ini membalas budi Di Lao kepadanya, jika tidak, dilihat dari sikap manajemen senior Sekte Seribu Api saat ini, situasi kami akan lebih buruk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Saudaraku, apa yang akan terjadi besok? Xiao Gui juga bertanya dengan cemas. Lagi pula, di Sekte 10.000 Api ini, hanya ada beberapa makhluk abadi bintang 4. Jika mereka benar-benar bertemu pada saat itu, saya khawatir mereka tidak akan bertemu, terburu-buru, lagi pula, mereka berdua lemah, dan ini adalah ladang rumah orang lain. Selalu ada solusi untuk sebuah masalah. Saya dapat merasakan bahwa hanya ada 3 dari 5 Dewa Dou bintang 4 di 10.000 Api Sekte, tetapi tampaknya hanya ada 3 di Sekte. Jadi di antara ketiganya, hanya 4 tingkat menengah bintang Dosian agak tidak memenuhi syarat. Beristirahatlah dengan tenang. Perhatikan baik-baik orang-orang tua ini besok, dan kemudian bersiaplah untuk mengelola 10.000 Sekte Api. Kita harus segera memperkuat kekuatan Sekte ini. Bagaimanapun juga, ada terlalu banyak Sekte tirani di wilayah tengah. Apalagi keberadaan pohon akasia mungkin hanya tinggal beberapa bulan lagi, jadi kita harus bergegas. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu masalahnya, mari kita istirahat yang baik hari ini. Tepat sebelum saya pergi, Meng Lan memberi saya banyak buku manajemen, dan inilah saatnya untuk menggunakannya. Xiao Gui tersenyum. Apakah lukamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya. Tidak apa-apa, saya menekannya untuk saat ini. Ketika sekte ini tenang, saya akan kembali mencari Meng Lan untuk mengusir saya. Xiao Gui berkata sambil tersenyum. Jelas, setiap kali dia memikirkan Luo Meng Lan, dia cukup bahagia. Luo Meng Lan adalah gadis sejati, karena dia adalah anggota keluarga kepala sekolah, dan dia berkultivasi langsung di halaman spiritual. Xiao Yan juga berkata tanpa daya. Begitu dia selesai berbicara, keduanya memasuki rumah-rumah di halaman untuk beristirahat. Guru, metode kultivasi di halaman spiritual ini benar-benar aneh. Tepat setelah memasuki rumah, Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya. Metode ini sangat bagus, saya akan mencobanya ketika saya kembali. Lord of Soul Eater juga muncul dan berkata, Tuan, apakah Anda punya tips manajemen? Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga bertanya dengan mata berapi-api. Jelas, orang di depannya adalah orang teratas yang mengendalikan seluruh Li Soul Realm. Metode manajemen apa yang dia butuhkan? Itu tidak mudah. Hehe, sekarang memikirkan menjadi guru. Petik 2. Tapi itu berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu tidak memahaminya untuk sementara waktu, satu-satunya adalah memenangkan hati orang terlebih dahulu. Petik 2. Mengumpulkan hati orang, dan kekuatan untuk berkumpul bersama, hanya bisa disatukan, dan ini yang disebut cara mengumpulkan hati orang,
cara mengumpulkannya, saya tidak dapat membantu Anda. Penguasa pemakan jiwa berpura-pura menjadi esoteris. Yah, Xiao Yan mengangguk perlahan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan sepertinya mengerti. Ngomong-ngomong, lokasi pohon akasia tidak jauh dari wilayah tengah. Petik 2. Dan saya samar-samar bisa merasakan bahwa sepertinya ada hubungan erat antara pohon akasia dan bronkitis akasia. Setelah beberapa saat, murid-murid dari Master of Soul Eater menjadi lebih dalam, melihat ke jalan yang jauh melalui kehampaan yang tak berujung. Meskipun api suci Acaccia Heartbroken tidak berperingkat tinggi, itu terlalu langka, dan ada sangat sedikit catatan di seluruh dunia 1000 besar. Tampaknya kita hanya bisa menangani urusan sekte dan beradaptasi dengan situasi. Xiao Yan mendengar ini dan tinjunya mengepal erat. Tahan, mabuk cinta ini adalah prioritas utama perjalanan ke dunia hantu ini. Setelah malam hening, itu adalah hari berikutnya. Pada hari kedua, ketika matahari terbit muncul dan semuanya pulih, sekte api segudang menjadi hidup. Rumah besar Wan Huozong, platform kompetisi. Pada saat ini, tengah hari, dan matahari bersinar terang. Di platform kompetisi besar, pria kuat dengan aura kuat muncul di sini. Di tepi platform kompetisi, pesta ikan besar, daging, anggur, dan makanan ditetapkan ke atas. Master Sekte, ini sudah 1/4 siang, mengapa kedua bocah bau itu belum datang? Mungkinkah mereka ketakutan dengan berkumpulnya Master Sekte yang kuat di platform seni bela diri? Seorang pria besar di kursi meliriknya lingkaran, tetapi menemukan bahwa dua posisi di ujung perjamuan masih kosong, dan segera berkata, "Hahaha, anak halaman spiritual, itu saja." Setelah pria besar itu keluar, puluhan pemimpin sekte senior yang hadir langsung tertawa terbahak-bahak. "Elder, sekarang kami telah memberikan wajah yang cukup untuk kedua orang ini. Anda tidak dapat melindungi mereka lagi hari ini." Petik 2. Jika mereka berdua tidak datang, maka para murid dari Akademi Spiritual hanya akan sia-sia. Jika mereka datang, pembangkit tenaga listrik di sini harus memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin ikut campur dalam pengelolaan Sekte Wan Huo kami tanpa kekuatan apapun, itu sama sekali tidak mungkin. Petik 2. Saudara-saudara, bukankah begitu? Pikir. Setelah beberapa saat, ada ledakan tawa dari kursi. "Hei, jangan terlalu berlebihan. Lagi pula, kedua orang ini juga dinamai oleh hantu tua dari roh bumi." Penatua Huoyun di tempat pertama perjamuan perlahan menggelengkan kepalanya. Jelas, bahkan dia dikejutkan oleh keabadian ada begitu banyak pria kuat di Wan Huozong yang begitu memberontak. Saya tidak tahu mengapa kepala sekolah hantu tua dari roh bumi secara pribadi menamai kedua sampah itu. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Saat suara Huoyun jatuh, pria kuat lainnya bergumam dalam hati mereka. Jelas mereka tidak mengerti mengapa Xiao Yan dan mereka berdua sangat tidak bisa dipahami, akan terlihat olehnya. "Hei, ini dia, ini benar-benar hanya Samsung Douxian yang terlambat dan pembangkit tenaga listrik yang lengkap." Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan dan Xiao Gui perlahan berjalan dari jauh, tetapi di belakang Xiao Gui, ada keranjang tertutup, dengan kain hitam, muncul perlahan. "Tetua, apakah kita tidak terlambat?" Melihat lusinan tetua dan pria kuat di panggung kompetisi, Xiao Yan baru saja mendatangi mereka, dan segera membuka mulutnya ke tempat Master Sekte Huoyi berada. "Anak ini sangat tidak kenal takut, dan kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati." Mengikuti kata-kata Xiao Yan, para tetua lainnya juga memiliki niat membunuh yang tersembunyi di dalam hati mereka. "Karena kamu di sini, silakan datang ke meja." Huoyi mengenakan pakaian brokat hari ini, dan auranya cukup tirani, seperti penguasa sejati, berbicara dengan merendahkan. Pada saat ini, Huoyi tidak memiliki aura kekerasan di tubuhnya, tetapi nada suaranya sangat datar. Tampaknya setelah insiden Huo Lao, dia memiliki pemahaman baru tentang Xiao Yan dan mereka berdua. "Terima kasih, Master Sekte." Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tersenyum, lalu mengambil Xiao Gui, perlahan-lahan berjalan di atas perjamuan, dan berjalan lurus menuju akhir perjamuan. Lokasi perjamuan menentukan tingkat status mereka, dan sekarang Xiao Yan dan keduanya berada di akhir perjamuan. Tentu saja tidak sulit untuk melihat pendapat dari puluhan eksekutif 10.000 sekte api yang hadir pada keduanya, dari mereka. Semuanya, hari ini adalah hari yang menyenangkan ketika Akademi Spiritual mengirim murid-muridnya ke Sekte Wan Huo kita. Bagaimana masa depan Sekte Wan Huo kita?
kita hanya bisa mengandalkan 2 orang dewasa, dan saya harap kedua orang dewasa itu tidak pelit dengan saran mereka. Setelah beberapa saat, perjamuan di tengah, seorang pria yang agak kurus mengangkat gelas anggurnya dan tersenyum pada Xiao Yan dan keduanya. Pasti, melihat ini, Xiao Yan juga berdiri, segera mengangkat gelasnya, dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Hei, Tuan Xiao Yan, komandan ketiga di sekte berikutnya, bernama Huo Sun, dan kekuatannya sekitar bintang 3 abadi yang bertarung. Saya mendengar bahwa Tuan Xiao Yan adalah manajer yang secara pribadi dinamai oleh hantu tua itu. Tuan Roh Bumi, saya melihat Anda hari ini, saya tidak tahan lagi. Saya harap saya bisa bertarung dengan orang dewasa dan membiarkan bawahan saya melihat, tirani macam apa yang bisa membuat kepala sekolah hantu tua begitu menyukainya. Setelah minum segelas anggur yang kuat, saya tidak tahu apakah itu karena keberanian Jiu Zuang telah direncanakan sejak lama, dan dia dan Xiao Yan baru saja berbicara langsung dengan Huo Sun dari Jiu. Huo Sun, jangan kasar. Sir Xiao Yan adalah murid dari Akademi Spiritual. Anda adalah seorang pejuang abadi bintang 3, tapi, setelah beberapa saat, Master Sekte Huo Yi, yang berada di tempat pertama, mengajarkan pelajaran dengan nada memarahi. Hei, apa yang diajarkan Master Sekte adalah bahwa bawahanlah yang mengambil kebebasan, dan aku akan menghukum diriku sendiri untuk 3 cangkir terlebih dahulu. Setelah berbicara, dia minum 3 cangkir dan duduk perlahan. Apa yang dikatakan komandan ketiga Huo Sun tidak masuk akal, dan panggung kompetisi hari ini mengadakan perjamuan, dan akan terlalu membosankan untuk hanya mencicipi anggur. Jadi aku punya cara, aku tidak tahu apakah ketua sekte bisa setuju. Setelah beberapa saat, menghadapi tawa orang-orang ini, Xiao Yan berkata dengan tenang, tidak ada kemarahan dalam suaranya, tapi itu sangat tenang. Tuan Xiao Yan, tapi itu tidak masalah. Master Sekte Huo Yi berkata sambil tersenyum, jelas dia juga ingin melihat bagaimana Xiao Yan bisa menghadapi perjamuan besar hari ini. Saya bersedia bersaing dengan Tuan Huo Sun untuk membantu semua orang, tapi, kata Xiao Yan ringan. Anak baik, memiliki keberanian. Petik 2. Tunggu kata-katamu. Petik 2. Ayo. Huo Sun mendengar kata-kata itu, sosoknya melompat tiba-tiba, dan dia langsung menuju ke panggung kompetisi di depannya dan tertawa. Namun, menjadi komandan ketiga Huo Sun saja tidak cukup. Setelah beberapa saat, suara Xiao Yan yang membosankan seperti guntur, dan perlahan menyebar di antara kursi. Wah, apakah kamu ingin mati? Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik di kursi lain semua marah. Jangan kasar. Melihat ini, Huo Yi melambaikan tangannya untuk menekan emosinya yang gelisah. Lalu, menurutmu apa yang seharusnya terjadi? Pada saat ini, Huo Yi juga berkata sambil tersenyum, jelas mengagumi keberanian Xiao Yan. Master Sekte Huo Yi, perjamuan Hongmen hari ini, Xiao Yan datang seperti yang dijanjikan. Petik 2. Sekte Api Segudang, 2 saudara kita pasti akan mengambil alih manajemen, kata Xiao Yan perlahan tanpa mengubah ekspresinya. Retak. Petik 2. Retak. Saat Xiao Yan berbicara, gelas anggur yang indah di telapak tangan Huo Yi di kursi langsung pecah. Jika ada yang tidak setuju, ayo pergi bersama. Petik 2. Jika kamu tidak menerimanya, maka bertarunglah sampai kamu menerimanya. Setelah beberapa saat, senyum di sudut mulut Xiao Yan menjadi seterang iblis. Segera, suaranya terdengar seperti guntur, dan meledak di platform kompetisi. Aduh, orang ini terlalu sombong. Kepala sekolah hantu tua akan salah perhitungan. Melihat Xiao Yan, yang memberontak dan hatinya lebih tinggi dari langit, tetua Huoyun hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam. Wah, kamu mencari kematian. Saat suara Xiao Yan jatuh, aura kekerasan Huo Yi tiba-tiba menyebar, dan paksaan di panggung tengah Four Star Fighting Immortal juga tiba-tiba memenuhi udara. Saya tidak ingin membuang waktu. Petik 2. Jika kamu tidak puas, ayo pergi bersama. Petik 2. Termasuk Anda, Master Sekte. Menghadapi puluhan mata berdarah di kursi, Xiao Yan tersenyum ringan, lalu perlahan meninggalkan kursinya dan datang ke platform kompetisi, siap bertarung. Bukannya Xiao Yan tidak tahu cara mengelola, tetapi dia terlalu malas untuk mengelola. Lagi pula, banyak kekuatan di benua Doki dibangun sendiri, dan dia juga sangat berguna dalam mengelola pasukan. Tuan Sekte, anak ini terlalu sombong. Ayo beri dia pelajaran yang bagus. Setelah beberapa napas,
10 perfeksionis Douxian bintang 3 yang hadir berkata pada saat yang sama. Ayah, aku juga. Huo Liuxin, yang ada di samping, juga berkata ketika dia melihat ini. Pergilah dengan 10 dari kalian, ingatlah untuk melakukan yang terbaik, tetapi jangan biarkan dia memiliki kekuatan hidupnya. Siner, tonton saja perlahan di sini. Setelah beberapa saat, sebuah keputusan dibuat. Lusinan pejabat senior 10.000 Sekte Api di atas perjamuan, selain Master Sekte Huoyi, Huo Lao, Penatua Agung Huoyun, Huo Liuxin, dan 10 orang kuat yang tersisa, meninggalkan tempat duduk mereka pada saat yang sama, dan kemudian pergi ke platform kompetisi. Nafasnya agung dan mengejutkan. Saudaraku, biarkan aku pergi bersamamu. Melihat ini, Xiao Gui bisa merasakan kekuatan mempesona dari 10 pria kuat ini, dan langsung khawatir. Jangan khawatir, aku tidak membutuhkanmu untuk kekuatan ini. Xiao Yan tersenyum tulus, dan ada keyakinan yang sangat agung dalam suaranya. Hei, orang-orang ini, aku khawatir beberapa dari mereka telah menderita. Melihat tim kedua di lapangan, Huo Lao terus menggelengkan kepalanya. Jelas, hanya dia yang tahu kekuatan Xiao Yan. Kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan seperti jurang maut, tidak berdasar, dan metode serangannya kuat, belum lagi kelengkapan Douxian bintang 3, bahkan jika dia adalah kekuatan Douxian bintang 4,5 langkah, dia akan takut setelah beberapa saat. Nak, kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu. Harga itu akan berakhir dengan luka seriusmu. 10 pria kuat, berbaris, di depan Xiao Yan, tiba-tiba, ada fluktuasi api yang sangat tirani di antara alis Huo Sun, dan dia berkata dengan kejam. 10 bintang 3 abadi yang bertarung adalah pembangkit tenaga listrik yang lengkap, dan kekuatan 10.000 sekte api benar-benar luar biasa, tapi, ini tidak cukup. Mata Xiao Yan menjadi dalam, dan dia berkata perlahan, pada saat yang sama, Fei Yan benih surgawi hebat yang mempesona juga muncul. Jelas, Xiao Yan tidak berani menganggap enteng di antara 10 perfeksionis Douxian bintang 3. Kamu mencari kematian, silakan, ayo, pergi bersama. Robek anak ini untukku dan beritahu dia betapa kuatnya sekte 10.000 api kita. Saat berikutnya, ketika Xiao Yan sangat provokatif, 10 pria kuat tiba-tiba memiliki api biru di tubuh mereka. Itu muncul, dan kemudian meraung ke arah Xiao Yan. Auranya begitu kuat bahkan rata-rata pembangkit tenaga listrik tahap awal Douxian bintang 4 hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Di sisi lain, Xiao Yan tidak bergerak sama sekali, tetapi kekosongan di sekitarnya bergetar perlahan, seolah-olah ada kekuatan aneh yang muncul, dan ketika kekuatan ini muncul, wajah Sekte Master Huoyi juga sedikit tergerak. Bagus. Melihat 10 pria kuat di sampingnya mengambil tindakan pada saat yang sama, aura semacam itu menyesakan, tetapi Xiao Yan tersenyum perlahan, seolah-olah semua tiket kemenangan ada di tangannya. Nak, mati untukku. 10 pria kuat semuanya adalah api hijau yang mempesona. Kekuatan api hijau mencapai tingkat surga kecil, mencoba membunuh dengan satu pukulan, tidak ada yang tersisa. Master Sekte, serangan 10 dari mereka terlalu kuat, biarkan mereka berhenti. Jika tidak, jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan, dan Ling Yuan yang harus disalahkan, kita tidak mampu membayar harganya. Serangan itu, Tetua Huoyun buru-buru membuka mulutnya dan berkata, jelas bahwa serangan 10 pembangkit tenaga listrik Douxian bintang 3 yang sempurna, bahkan kekuatan awalnya dari Douxian bintang 4, cukup sulit untuk dihadapi, apalagi hanya Dou bintang 3. Xian tahap akhir. Bukankah kakak laki-laki tertuaku adalah orang yang tidak memiliki nama, mari kita jaga orang-orangmu. Xiao Gui mendengus dingin ketika mendengar kata-kata itu, tentu saja dia sangat percaya pada Xiao Yan. Jangan terburu-buru. Pada saat ini, Master Sekte Huoyi sedang menatap Xiao Yan. Bahkan dalam keadaan sulit saat ini, Xiao Yan tidak panik, dan dengan kekuatannya di tahap tengah dari 4-star Fighting Immortals, dia bisa mencium semuanya, di atas tubuh Xiao Yan. Kekuatan yang agak aneh, seperti domain, tapi bukan domain. Dan begitu Xiao Yan mengalami krisis, Huoyi akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Sabu, tepat ketika 10 pria kuat menyerang tubuh Xiao Yan 5 meter, tubuh Xiao Yan benar-benar menjadi ilusi, dan kemudian seluruh orang berubah menjadi pusaran air. Dalam sekejap, sosok 11 orang tiba-tiba menghilang. Di medan perang tahap kompetisi, dari pandangan semua orang. Apa yang telah terjadi? Menghilang begitu saja.
Huo Liuxin tampak terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Xiao Yan ini sedikit menakutkan. Huo Yi juga menjadi aneh saat ini. Jelas, Xiao Yan ini bisa sangat disukai oleh hantu tua roh bumi. Saya khawatir pasti ada sesuatu yang tirani. Memimpin domain. Tiba-tiba, melihat pria berat yang menghilang, dan masih ada jejak kekuatan khusus yang menakutkan di platform kompetisi, Huo Yun yang lebih tua tidak bisa tidak berkata. Domain World, yang hanya dimiliki oleh para dewa pertempuran bintang 5 yang memiliki kesempatan untuk menguasai, dan bahkan Li Sol Domain, yang penuh dengan para jenius, ingin menyentuh ambang domain. Hanya Ling Yu, putra Ling Zhangjiao, yang dikaruniai bakat, menyentuh ranah pada tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 4, sehingga Dewa Pertarungan Bintang 4 menyelesaikan setengah dari ranah dengan kekuatan penuh. Selain itu, ranah hanya dimiliki oleh 5 pertarungan bintang abadi. Pengecoran orang ini seharusnya tidak menjadi bidang, dan itu bukan bidang setengah. Saya pikir itu juga ruang misterius, dan benda ini adalah langkah pertama untuk menyentuh alam. Jika dia memahami ruang ini, maka dia telah menyelesaikan langkah pertama dari alam dan membentuk setengah bidang. Penatua, orang ini sepertinya seperti yang kamu katakan, sedikit menakutkan. Sampai sekarang, mata Huo Yi juga menjadi serius. Bahkan di Akademi Roh Bumi, hanya beberapa pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan bintang 4 Dosian yang dapat menyentuh langkah Xiao Yan, tetapi kekuatan Xiao Yan hanya pada tahap akhir dari bintang 3 Dosian, dan dia sangat tirani. Sulit untuk memperkirakan. Tunggu. Setelah beberapa saat, kecuali Huo Liuxin, 3 lainnya perlahan mengangguk. Ruang api suci yang baru saja dilemparkan Xiao Yan sangat mengejutkan mereka. Boom! 10 pria kuat menyerang Xiao Yan dengan serangan yang menyilaukan, tetapi mereka digeliat oleh pusaran aneh Xiao Yan dan muncul dalam kehampaan yang gelap. Serangan yang mempesona itu langsung tenggelam, dan 10 pria kuat itu saling memandang dengan cemas. Jelas, mereka masih berada di platform kompetisi sedetik yang lalu, bagaimana mereka bisa tiba-tiba datang ke kekosongan ini. Hadiah besar untukmu. Ini adalah ruang api suci yang ditampilkan oleh Xiao Yan, yang mengisolasi sebagian besar kekuatan, dan ke-10 dari mereka memiliki atribut api, jadi penindasan Xiao Yan terhadap mereka. Lebih kuat, bocah bau, turun dan mati. Jangan berpura-pura menjadi hantu. Huo Sun masih memimpin teriakan. Laut api merah api. Dalam sekejap, Xiao Yan mengabaikan raungan Huo Sun, dan tubuhnya bercokol di ketinggian ruang api suci, dan semburan api merah menyala yang sangat panas, berpusat pada dirinya sendiri, dimuntahkan keluar seperti letusan gunung berapi. Kekuatan benih surgawi besar. Melihat api merah menyala yang muncul dari tubuh Xiao Yan di langit, 10 orang tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut di hati mereka. Karena di ruang api suci ini, melemahkan kekuatan bintang 1 mereka malah meningkatkan kekuatan bintang 1 Xiao Yan, dan penindasan tirani di ruang api suci membuat lebih sulit bagi mereka untuk menggunakan atribut api di tubuh mereka. Jangan panik, semuanya, ini pasti konspirasinya, ayo bergabung dan bunuh dia. Huo Sun tampaknya menjadi tulang punggung semua orang, dan beberapa kata mengumpulkan hati orang, lalu dia berkata perlahan. Boom! Sama seperti semua orang mengumpulkan kekuatan, nyala api merah yang menyilaukan tiba-tiba meletus, dan seluruh ruang api suci langsung berubah, seperti neraka berwarna darah, sangat tragis. Jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah pusat kekuatan dari Myriad Fire Sect, saat ini, aku khawatir aku telah sepenuhnya menekan mereka. Menerima atau tidak menerima. Dalam sekejap, Xiao Yan merendahkan, terbungkus kekuatan api benih surgawi besar, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak puas. Saudaraku, bunuh dia untukku. Huo Sun masih menolak untuk mengaku kalah dan berteriak keras. Telapak api. Jari angin dan api. Petik 2 petik 2. Saat suara Huo Sun baru saja jatuh, kekuatan api yang mempesona dikeluarkan dari 10 orang. Bahkan jika kekuatan mereka untuk sementara ditekan oleh ruang api suci kepada mendiang Samsung Dosian, tapi serangan di tangan mereka sangat tirani. Hui Yan, mekar. Melihat 10 orang yang begitu perkasa, Xiao Yan tidak marah tapi senang. Lagi pula, sangat jarang sekte api segudang memiliki bawahan yang setia seperti itu, tapi sekarang, mereka harus benar-benar dikalahkan. Pertama, kecelakaan. Berbagai serangan di tangan 10 orang langsung diringkas menjadi cahaya biru ganas, dengan api biru yang sangat menakutkan dan kekuatan penghancur pada cahaya. Serangan itu,
Saya khawatir itu adalah pertempuran abadi bintang 4, hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. Boom! Tanpa ragu-ragu, suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan api merah menyala yang telah memenuhi seluruh ruang api suci, seperti kembang api yang bermekaran, perlahan meledak. Dan kekuatan mengerikan yang dihasilkan setelah ledakan itu mengejutkan semua orang. Sampai saat ini, hati 10 orang akhirnya sedikit mengendur, Xiaoyan ini tampaknya tidak seberat yang dia bayangkan. Untuk mencapai efek yang mengejutkan, aku hanya bisa memperparahmu. Tepat di udara, ketika energi Qian dan energi merah menyala dengan keras menyentuh dan tidak bisa dibedakan, suara Xiaoyan jatuh dari langit. Apa maksudnya? 10 orang di bawah ini juga terus-menerus mengeluarkan energi dendam, mencoba mengalahkan Xiaoyan dengan energi Qian. Panglima tertinggi ketiga Huo Sun, kamu, lihat ke belakang Xiaoyan. Saat berikutnya, seruan tiba-tiba keluar dari 10 orang. Ho ho ho, melihat ini, 9 lainnya perlahan mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa di belakang Xiaoyan, seekor naga ganas yang juga terbungkus api merah menyala menatap mereka dengan mata naga yang acuh tak acuh. Bagaimana mungkin? Sampai saat ini, Huo Sun akhirnya menyadari bahwa Xiaoyan ini benar-benar berpotensi untuk disukai oleh hantu tua itu. Sentuhan ketakutan muncul di hati saya. Di kejauhan, mereka masih mencari Xiaoyan dan Xiao Gui yang akan diangkat ke sekte tersebut, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka hampir menyinggung manajemen senior dari 10.000 sekte api sebelum mereka mengambil alih posting. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.